Sabtu yang sedang refreshing, healing. Saya Kak Ros yang menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamu yang hadir untuk berbagi ceritanya. Kita mojok dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai, lagi update, hot sekali beritanya di luar sana. Yang juga menuai perhatian netizen dan komentar-komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini yang amat sangat fresh banget gitu ya, karena baru selesai juga pemeriksaan BAP-nya hari ini kan, Sabtu ini siang ini, yaitu menyangkut penyanyi Reza Artamevia. Ada apa sih? Jadi kemarin itu pihak apa sih Kabid Humas? Ya yakin, nggak salah jabatan. Ya pokoknya dari pihak kepolisian ada yang memberikan keterangan bahwa ada inisial RA ya, Reza Artamevia dan RD itu dilaporkan atas dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Jadi kalau dari keterangan polisi kemarin, yaitu IM ini melaporkan ditawari bisnis investasi berlian begitu ya. Dengan modal 18,5 miliar, dijanjikan nanti akan kembali keuntungannya bisa nanti total sama modalnya jadi 23 sekian miliar gitu ya. Dengan ada jaminannya 9 item berlian gitu ya milik RA. Dan ternyata setelah dicek 9 item berlian itu adalah berlian sintetis begitu ya, karena itu dia menggugat. Nah tadi ya Reza bersama kuasa hukumnya pun memberikan klarifikasinya. Dari pihak Reza mengatakan justru Reza duluan yang sejak tanggal 6 November sudah melaporkan pihak IM ini ya atas dugaan itu pasalnya apalah. Pokoknya kalau dari sisi Reza dia mengatakan bahwa dia memang menyerahkan berlian menurut dia senilai 150 miliar gitu ya. Tapi baru dibayarkan oleh pihak yang dia gugat itu 18,5 miliar ya. Dan ditagi-tagi ya belum ada pembayaran selanjutnya begitu ya. Karena itu dilaporkan tanggal 6 dan memang rencananya ada pemeriksaan di tanggal 19. Tapi karena pengacaranya nggak bisa jadi dipercepat tadi di Sabtu ini begitu ya, seperti itu. Nah mari kita lihat seperti apa keterangan dari pihak kepolisian berikut ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya begitu ya. Nah sementara kita lihat juga seperti apa statement dari Reza yang didampingi oleh kuasa hukumnya tadi pagi berikut ini. Ya ini ada banyak yang membuat netizen ternganga. Satu nilainya 150 miliar gitu ya berlian yang diserahkan Reza kepada pihak satunya. Yang berikutnya kalau itu aku bingung loh ya, kalau aku punya berlian senilai 150 miliar, aku kalau terima 10%-nya nggak aku kasihin si berliannya ya. Mudah-mudahan sih kita nggak deh. Aduh serem juga ya. Banyak loh duit itu ya kan. Coba kita lihat komentar netizen. Hah? Iya kan banyak ya. Kayak apa? Ya, mungkin oke. Wow punya berlian 150M kayak amat katanya gitu. Ya kan memang dia nyanyi ya. Berikutnya. Atau mungkin aku juga nggak tahu nih nggak jelas. Terus yang bener yang mana? Pusing jadi netizen, ASEAN amat ya netizen. Emang hari Sabtu dikasih PR suruh mikir. Yang berikutnya 150M nggak yakin dia sekaya itu. Nah kalau berlian itu ya itu kan beda investasi. Mungkin aja sih kalau menurut aku kalau belinya udah lama ya kan. Karena kan nilainya tuh naik seiring dengan kenaikan dolar juga. Dan tergantung besarannya kalau oke lah pelajaran berlian setelah yang berikut ini. Yang berikutnya 150 miliar duitnya sebanyak apa ya kalau dijejer cuma bisa melongo bayanginnya. Lanjut berikutnya. Intinya berlian yang harganya itu asli apa palsu Tante Reza? Yang bikin bingung jangan bikin bingung netizen deh. Memang harusnya kalau terjadi transaksi memang harus dites dulu. Tesnya ada macam-macam sih. Bisa yang pakai alat cetut itu kita punya loh alat cetut itu ya kan yang tutut hijau apa merah ya kan. Tapi ada yang lebih akurat lagi alat untuk mengecek berlian itu. Coba kita beli juga itu yang aslinya ya. Yang berikutnya penting banget sih kita beli alat itu ya. Di Tok polisi bilang RA ini yang jualan berlian palsu senilai 18,5 M. Kok di sini dia ngomongnya beda? Ini polisi loh yang preskon katanya. Ya karena ada 2 laporan ya kan. Polisi kan preskonnya untuk laporan yang dari pihak sana. Udah nih nggak ada. Oke, jadi hari ini yang mau beli berlian, lo salah ya? Enggak. Oke, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Zeda Salim yang kemarin baru saja menjenguk Amar Zoni. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Zeda Salim, mantan presenter kelahiran 1987 ini pernah menjadi jurnalis selama 10 tahun dan beralih menjadi motivator hingga memiliki buku berjudul 7 Kisah Hidupku yang Merubah Hidupmu. Wanita yang pernah 2 kali gagal dalam pernikahan ini pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh mantan suaminya pada tahun 2023 lalu. Hingga melapor ke polisi, namun hingga kini sang mantan suami belum diproses karena status pernikahan keduanya yang hanya sah secara agama. 14 Oktober kemarin, Zeda mengunjungi Amar Zoni di Rutan Salemba dan mengaku sudah memiliki rencana menjenguk Amar sejak tahun lalu. Namun ditunda karena khawatir menimbulkan fitnah lantaran Amar masih beristri. Zeda yang mengenal Amar sejak 2012 ini mengaku jika paras Amar masih tampan seperti dulu. Hingga netizen menduga Zeda menyukai Amar. Bagaimana tanggapan Zeda Salim saat pertama kali melihat Amar Zoni di dalam penjara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah kedatangan Zeda. Apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah, baik. Terus apa kabar? Insya Allah sehat terus ya. Kita mau tanya nih, kemarin kamu baru menjenguk Amar Zoni ya, bahkan kamu sudah beberapa kali. Ya yang pertama kan sempat nggak bisa tuh, terus kemudian abis itu tanggal berapa sih, sama tanggal 15 ya? Satu lagi. Selasa sama Kamis. Selasa sama Kamis begitu. Tak ingin jadi fitnah, Zeda Salim baru jenguk Amar Zoni di Lapas Salemba. Ini karena kamu, apa sih yang kamu tunggu sampai putusan cerainya? Atau fitnah apa nih yang kamu khawatirkan sebetulnya? Ya sekarang ini kan rentan fitnah ya. Kalau kemarin, sebenarnya pengen jenguk sih dari tahun kemarin. Cuman karena kemarin dia masih berstatus suami orang, jadi nanti saya takut ada fitnah. Kita kan serba salah ya jadi perempuan. Ya sudah, itu pun saya masih menunda lagi. Begitu Iris sudah menikah, baru deh. Ya sudahlah. Walaupun kita nggak ada apa-apa, cuman kita kan mencoba menjaga, untuk ya, menghindari lah fitnah. Tapi benarkah bahwa Amar itu sebenarnya juga dia tuh membatasi juga rekan-rekan atau teman-temannya, teman-teman artis yang menjenguk dia? Betulkah seperti itu? Jadi kamu juga perlu komunikasi dulu sampai pihak Amar bersedia dijenguk? Iya, kalau dari statement Bang John Matias, pengacara Amar kemarin waktu diwawancara sih bilangnya seperti itu ya. Selama ini banyak artis yang mau menjenguk Amar. Hanya saja mungkin Amar punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, jadi dia tidak mau menerima atau mungkin menolak. Entahlah. Kalau kamu sendiri langsung datang atau menghubungi Bang John dulu? Kalau saya menghubungi Bang John dulu, ya kan. Saya bertanya dulu Amarnya apakah bersedia untuk dijenguk. Nggak mungkin kan tiba-tiba kita ujuk-ujuk ngejenguk, tiba-tiba dia nggak mau nemuin. Lucu juga. Akhirnya ya alhamdulillah Amar berkenan untuk dijenguk dan dia happy, dia senang, dia mengucapkan terima kasih. Coba kita lihat seperti apa sih statement Zeda yang diwawancari wartawan sesaat sesudah menjenguk Amar Zoni. Kita lihat yang berikut. Ini kamu baru menjenguk, keluar langsung udah ada wartawan yang nungguin. Iya. Jadi begitu keluar langsung dikeroyok sama teman-teman wartawan. Mungkin memang teman-teman wartawan memang standby-nya di situ mungkin ya. Nah kamu sendiri pas ketemu Amar kan kamu bilang ya dia masih seperti yang dulu, masih ganteng, terlihat sehat gitu ya. Tapi kemarin kan Bang John juga sempat cerita bahwa Amar sempat ada di masa-masa dia putus asa gitu ya, kayak kehilangan motivasi gitu. Sama kamu kemarin cerita apa aja kalau boleh tahu? Ya, kalau yang aku lihat kemarin sih Amar happy, Amar ceria, dia sehat, dan kebetulan aku nemuin dia itu pas dia baru selesai olahraga ya. Jadi dia nggak, aku memang melihat sedikit raut kekecewaan dalam wajahnya dia, tapi so far sih aku melihat dia baik-baik aja. Cuman yang pasti memang di sini Kak Rose ya, kenapa aku mau menjenguk Amar, karena memang kita berempati, kita berniat untuk mensupport dia di tengah hujatan yang luar biasa, intimidasi yang luar biasa terhadap dia. Dan memang kita juga punya kesamaan case. Kalau Amar ini kan case-nya dia terkendala di jaksa ya. Kebetulan kasus KDRT-ku dengan oknum Habib itu kan sampai sekarang juga terkendala di jaksa. Karena udah 1,5 tahun ini masih belum ditetapkan jadi tersangka. Padahal visum udah ada, bukti-bukti udah ada, bahkan Komnas Perempuan juga sudah di BAP. Jadi kita waktu ketemu saling bertukar pikiran, saling bercerita, saling menguatkan juga. Jadi bukan hanya aku yang menguatkan dan memberikan support atau motivasi buat Amar, tapi sebaliknya Amar juga berusaha untuk menguatkan aku terkait kasus KDRT yang lagi aku jalani. Kalau dari pihak Amar kan pihak jaksa masih mengajukan, kemarin sempat mengajukan banding ya atas putusan hakim. Tapi dari statement kamu ketika diwawancara, ini kita balik lagi ke Amar ya, ada banyak komentar netizen yang bertanya, penasaran dan juga berkomentar. Kita lihat ya, salah satunya komentarnya adalah, kita baca.
dia perempuan tapi kesannya ngejar-ngejar katanya gitu. Yang berikutnya, siapa bilang nggak rugiin orang lain, itu terkait kami bilang itu anak istri dan keluarga emangnya nggak rugi dia begitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, ya udah mbaknya sama dia aja gimana, kan mbaknya paham tuh katanya gitu. Sebenarnya kalau kita mau tanya ya, kamu kan pernah bercerita juga, kamu pernah memberikan support juga. Tahun lalu ya ada supportnya tahun gitu. lalu itu aja udah heboh kan. Udah heboh. Dan kamu kan sempat bercerita bahwa kamu memang sempat ya dekat juga sama Amar. Sedekat apa sih, kenalnya dari tahun 2012, 2013 katanya sempat blok-blokan. Aku dulu kenalnya kan di program kita berdua itu yang setajam-tajam itu. Jadi kan kita sering syuting, beberapa kali ketemu di situ. Dan terus emang sempat dekat sama dia? ya deket-deket. Gimana sih? Kan ada fotonya tuh ya. Kamu yang posting fotonya lagi di Bali gitu. Sedekat apa sih? Ya deket biasa aja. Ya teman deket, spesial atau teman ya, aja? pokoknya deket lah. Okay. Pokoknya kita hubungan baik sama Amar. Dan Terus? kebetulan waktu itu kan Amar juga baik. Waktu itu aku lagi keadaan down, ada masalah dalam kehidupanku, dia mencoba untuk Memberikan support. menghibur, memberikan support juga, bahkan ke Bali juga dia biayain semua. Oh iya? Mulai dari ya tiket pesawat semua dia biayain. Kebetulan aku berangkat juga sama asistenku gitu kan, berdua gitu. Jadi ya udah sih aku ngasih support aja. Cuman kalau ada yang apa bilang katanya nggak ngerugiin orang lain. Maksudku begini, Amar itu kan tidak merugikan orang lain dalam konteks dia bukan pengedar, dia bukan penjual. Dia ini kan sebenarnya korban dari kehilafan dirinya sendiri. Oke lah memang dia salah. Tapi kan kita sih berharap walaupun memang sudah terbukti dia menggunakan narkoba, tapi kan dia bukan pengedar. Ya hukumannya jangan terlalu berat lah. Oh, itu sebenarnya pesan yang mau kamu sampaikan, seperti itu gitu ya. Nah, ketika kamu ketemu sama Amar, karena kamu melihat dia habis olahraga ya terlihat sehat. Nah, dia sendiri melihat kedatangan kamu seperti apa gitu kalau bisa diceritakan? Ya dia kaget, Kaget. dia tidak menyangka kalau bakal aku jenguk, dia juga tidak menyangka aku inget sama dia, karena memang kan kita terakhir komunikasi kan 2014 kurang lebih ya. Setelah itu kita sudah lost contact, kita nggak pernah komunikasi lagi, kita baru buka komunikasi ya waktu jenguk di Rutan itu sih. Kamu kan sempat cerita juga bahwa di tahun 2013 lah kamu sempat ngeblok Amar. Ya sempat kesel dulu sama dia karena ada beberapa kesalahpahaman, tapi ya sudahlah, itu sudah yang lalu, biarkanlah berlalu. Tapi yang penting sampai saat ini kan aku melihat kenapa aku berkunjung atau mengunjungi dia ke Rutan, karena aku melihat ujian hidupnya itu luar biasa banget Kak Ros. Bayangkan kita diuji dengan terjerat kasus narkoba berkali-kali, masuk penjara, diuji lagi orang tuanya meninggal, ayah yang sangat dicintainya. Bahkan dia sudah yatim piatu sekarang. Terus keempat, dia diuji lagi dengan perceraian. Sekarang diuji lagi sulit ketemu anak. Diuji lagi ditinggal nikah. Itu kan dia pasti berat, terpukul banget dan pasti tidak mudah menjadi seorang Amar Zoni gitu. Makanya aku kemarin mencoba untuk menguatkan. Aku bilang, Amar, dia kan selama ini curhat ke Bang John, dia merasa sendiri, dia merasa tidak punya siapa-siapa. Aku coba menyampaikan ke dia, Amar, kamu jangan merasa kamu sendiri, jangan merasa kamu tidak punya siapa-siapa. Kamu punya Allah yang sangat menyayangi kamu, kamu punya Rasulullah yang sayang sama kamu punya saudara, anak-anak yang merindukan kamu di rumah, kamu punya Bang John, kamu punya aku, yang insya Allah akan mensupport dan mendoakan kamu terus. Saya mencoba menguatkan Amar di situ. Ya, kamu menguatkan dan ya bisa berempati dengan apa yang dirasakan Amar. Apakah itu juga yang sempat kamu rasakan ketika kamu sempat mengalami kasus KDRT gitu ya, penelantaran oleh suami, dan kasusmu ini juga apa ya masih berlarut-larut belum selesai. Apakah sempat juga kamu rasa seperti itu? Ya pasti, kita pasti, bahkan sampai detik ini pun saya tersiksa secara mental. Bayangkan Kak Ros, saya di sini tidak hanya mengalami satu kekerasan, tapi banyak di mana ada dugaan kekerasan seksual, kekerasan psikis mental, dan juga kekerasan ekonomi. Sampai saya dirawat di rumah sakit jiwa selama hampir setengah tahun. Saya bertanya-tanya, sebenarnya case saya dengan Amar nih hampir sama, terkendala di kejaksaan kan ya. Case saya ini terkendala di kejaksaan karena ada kemungkinan besar pihak kepolisian dan pihak kejaksaan tidak bisa meneruskan kasus ini dikarenakan mempermasalahkan status legal standing pernikahan saya. Nah, yang saya sesalkan adalah mengapa pihak kepolisian dan juga pihak kejaksaan atau penegak hukum yang terhormat mempermasalahkan status pernikahannya, mengapa tidak fokus pada kasus kekerasannya. Kan sudah ada visum, sudah ada banyak saksi yang di BAP, sudah ada Komnas Perempuan juga yang di BAP, apalagi yang ditunggu, kenapa masih belum dijadikan tersangka gitu loh. Mungkin
saya pasalnya menunggu kali ya? sampai detik ini. Jadi kayak saya sama Amar sih sama sebenarnya, terkendala di kejaksaan ya. Kita berharaplah kepada penegak hukum untuk memberikan keadilan lah untuk Iya. kasus saya pribadi. Dalam kasus KDRT semoga segera diberikan keadilan, jangan berlarut-larut 1,5 tahun. Iya. Bayangkan mental saya tersiksa, saya masih digantung ya, belum ditetapkan jadi tersangka, belum ditangkap juga, dan kasus Amar kebetulan juga terkendala Ya. di kejaksaan juga. Apalagi Jadi kita sih senasib langkah-langkah sih. yang langkah-langkah apa lagi yang kamu sudah lakukan gitu ya terkait ya kalau kamu tadi bilang dugaannya mungkin terkendala ini, ada nggak sih sebenarnya langkah lain yang kamu ambil untuk bisa apa ya istilahnya mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain gitu? Ya, langkah konkret yang sudah saya ambil tentunya saya meminta dukungan dari lembaga negara. Salah satunya adalah Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di mana Komnas Perempuan di situ juga bersedia menjadi saksi ahli di kepolisian dan sudah di BAP juga, dan bahkan oknum Habib suami saya itu dia juga sudah diperiksa, sudah di BAP, dia sudah mengakui menikahi saya secara agama. Oke. Ya, jadi mengapa apa yang dipermasalahkan kalau pihak penegak hukum, bapak-bapak kepolisian yang terhormat, Polres Metro Bekasi khususnya mempermasalahkan legal standing saya, apalagi yang dipermasalahkan. Kita berdua sudah mengakui sama-sama suami istri. Visum sudah ada, bukti-bukti sudah ada. Tunggu apa lagi, sudah 1,5 tahun loh. Jadi mental saya benar-benar tersiksa sih di sini, Kak Ros. Ini panjang ya, napas panjang yang harus kamu Ya. siapkan gitu Ya, supaya perjuangan saya mendapatkan benar-benar keadilan. luar biasa. Jadi kemarin kita ngobrol di rutan, ketemu Amar itu juga membahas masalah itu. Amar juga mencoba untuk mencari tahu bagaimana kasus kamu. Dia coba care juga dengan kasus yang sedang aku jalani. Baik. Ya mudah-mudahan nih dengan seperti ini ya ada respon baik atau positif dari kelanjutan kasus kamu. Ya, Berikut kita akan ngobrol lagi sama Bang Epi Kusnandar dan istrinya Karina Ranau gitu ya. Ini juga Bang Epi di bulan Mei tahun ini juga sempat tersandung kasus narkoba dan baru kali ini Bang Epi mau hadir untuk berbagi apa yang dirasakannya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Epi Kusnandar, artis kelahiran 1964 yang pernah memerankan karakter Kang Mus dalam sinetron Preman Pensiun tahun 2015 ini, menikah dengan Karina Ranau pada tahun 2008 dan dikaruniai seorang anak bernama Quentin Stanislavski Kusnandar yang sejak kecil kerap diajak lokasi syuting, pernah bermain teater, dan membintangi film Dilan 1983 Wo Aini. Pria yang Agustus lalu bebas dari rehabilitasi ini sebelumnya ditangkap di warung miliknya di daerah Kalibata pada Mei lalu dan hasil tes urinnya positif narkotika jenis ganja. Epi yang usai bebas mencari ketenangan di kampung halamannya di Garut dan tidak mau melihat HP ini sibuk membantu istrinya mengelola warung makan. Karina yang disebut netizen istri yang sabar menemani suaminya ini merupakan manajer Epi, sehingga sempat tidak percaya Epi memakai narkoba karena seluruh kegiatan dan sosial medianya ia pantau. Pelajaran apa yang Epi Kusnandar dapatkan setelah bebas? Dan seperti apa kesetiaan Karina Ranau mendampingi sang suami? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Kang Epi Kusnandar dan istrinya Karina. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini ada artikelnya, kelar rehabilitasi narkoba, Epi Kusnandar tenangkan diri di Garut katanya dan bahkan diet sosial media. Betul ya? Berapa Iya. lama? Selama 187 hari. 187 hari. Memang segitu targetnya atau tergantung perasaan aja waktu itu? Ya target setelah direhabilitasi 90 hari, terus saya diteruskan harus rawat jalan. Kemudian udah bisa megang HP, tapi saya pegang aja sama kamu. Saya Puasa dulu. mau puasa dulu. Kenapa sih puasa? Memutuskan untuk puasa sosial media kenapa? Karena takut kepengaruh emosi gitu. Apa takut sih emosi. yang menurut Bang Epi akan membuat terpicu emosinya tuh apa? Komentar-komentar apa? Komentar-komentar yang ya bikin Hati jadi kecil ya? Hah? Hati jadi Iya, kecil, bikin kecewa, jadi sedih. ciut, kecewa. Ketika terkena kasus kemarin gitu ya, apa sih yang paling Bang Epi khawatirkan dalam kehidupan Bang Epi? Yang paling ditakutin, khawatirkan, dipikirin tuh apa? Yang paling saya takutkan itu ya kekecewaan keluarga terdekat, istri tercinta, anak. Terus
ketidakmenyangkaan, tidak sangka kok seorang Epy Kusnandar bisa ya, dan sadar bahwa saya ini manusia biasa, ya bukan manusia yang punya backing kuat untuk lepas dari tuduhan apa-apa. Ya di situ yang saya khawatirkan bisa ditinggalkan oleh orang-orang yang Kamu sayangi. saya sayang. Ternyata istri kamu mendampingi kamu. Kalau mau nangis jangan di sini. Enggak. Saya akan berusaha Iya, Bang untuk Epy. tegar. Itu yang Bang Epy takutkan, khawatirkan, mengecewakan orang-orang terdekat dan tersayang Bang Epy. Tapi ternyata istrinya mendampingi, setia, menguatkan. Iya. Apa yang mau disampaikan ke Karina? Sebenarnya Dilihat dong wajahnya nih. Lihat wajahku. aku tidak hanya ingin melihat wajahmu, tapi ingin bisa memelukmu erat. Yang tidak bisa aku peluk di rumah. Maksudnya? Maksudnya, izinkan aku tidak hanya mengucapkan, tapi memelukmu boleh? Boleh nggak ya? Boleh ya? Nggak boleh ya? Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Nanti di rumah aja. Kamu masih bisa menemani aku sampai detik hari ini, walaupun keadaan aku apa adanya. Ya, kamu masih percaya bahwa aku akan menjadi imam, itu ketua umat kamu membisikkan ke aku, Apa tuh bisikannya? tolong Epy, jadi imamnya kamu. Kapan ngomongnya? Aku nggak tahu. Waktu Uma sakit, itu kayak apa ya, tanggung jawab gitu. Tapi ternyata saat itu kamu sedang tidak baik-baik saja ke aku, sehingga aku cari pelarian, aku temukan, pokoknya intinya. Oke, baiklah. Nanti kita tanya sama Karina. Karina, masihkah kamu percaya dan mau mendampingi Epy? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di